Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi salah satu figur yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu kandidat bakal calon presiden. Namun bagaimanakah nasib pencapresan Rhoma Irama pasca pemilu legislatif yang berhasil menempatkan PKB dalam 5 besar parpol peraih suara terbanyak? Hasil hitung cepat pemilu legislatif yang menempatkan PKB pada posisi 5 besar dengan perolehan suara 9% menjadikan PKB sebagai salah satu partai yang dilirik dalam peta koalisi menuju Pilpres. Kubu Rhoma Irama mengklaim keberhasilan PKB meraih 9% suara dalam pemilu legislatif tak terlepas dari peran karismatik sang Raja Dangdut yang sejak awal didapuk PKB menjadi salah satu figur yang diusung untuk menjadi bakal calon presiden partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu. Pasca pemilu legislatif justru beredar kabar hubungan Rhoma Irama dengan sang ketua umum berjalan kurang harmonis. Berhembus kabar dengan perolehan suara 9%, PKB akan mengambil langkah realistis, hanya akan mengusung jagonya sebagai calon wakil presiden dalam peta koalisi menghadapi pemilu presiden. Itu pun bukan Rhoma Irama, melainkan dua jago PKB lainnya, Mahfud MD atau Yusuf Kala. Ya memang kita akan pasarkan dua calon ini. Mahfud MD kita pasarkan terus. Kalau elektabilitasnya bagus ya kita dukung Mahfud. Rhoma kita pasarkan ke masyarakat. Nanti kita survei. Kalau elektabilitasnya bagus Rhoma dibanding Mahfud ya Rhoma. Bagus Mahfud ya Mahfud. Nama JK memang muncul dari beberapa DPW-DPW di Indonesia Timur. Kemudian terus kita didorong oleh teman-teman DPW Indonesia Timur, DPC di Indonesia Timur untuk mendorong Pak JK. Mereka protes kenapa Pak JK nggak masuk nominasi. Ya kita tampung juga. Tetapi sampai hari ini saya belum ada pembicaraan sama sekali dengan Pak JK. Dengan Mahfud pasti ya, karena dia kader kita sendiri sudah tidak ada masalah. Namun Rhoma Irama yang diusung PKB sebagai salah satu capres mereka masih meyakini dirinya masih dipercaya sang ketua umum Muhaimin Iskandar untuk dimajukan sebagai capres ataupun calon wakil presiden dari PKB. Isu-isu Caimin capres itu ternyata ya seperti joke politik aja menurut beliau ya, sampai ketawa-ketawa gitu. Jadi ini sebuah letupan-letupan saja yang tidak perlu ditanggapi, bukan hal yang serius lah. Menurut beliau seperti itu. Kini tinggal waktu yang akan membuktikan apakah PKB tetap akan mengusung jagonya sebagai cawapres atau sekedar bergabung poros koalisi yang ada dan hanya berperan sebagai salah satu mesin pendulang suara tanpa jago mereka dalam bursa capres-cawapres pada Pilpres Juli mendatang.